Baik, selamat datang di Ibo TV Channel. Siapapun kalian yang lagi nonton, pegang erat-erat stang kalian, karena kita akan bedah tuntas motor yang bisa bikin Scoopy dan Fazio ketar-ketir. Yo, bro dan sis, balik lagi bareng gue di Ibo TV Channel, channel paling gokil yang selalu bikin kalian melek soal dunia motor. Coba deh, angkat tangan yang belakangan ini lagi demam motor metik klasik, pasti banyak banget. Mulai dari Vespa yang legend, sampai Honda Scoopy dan Yamaha Fazio yang lagi laris manis kayak kacang goreng. Nah, tapi kalian tahu nggak sih, di tengah riuhnya persaingan ini, ada satu pabrikan yang diam-diam ngeluarin jagoan baru yang tampangnya udah nggak asing lagi di mata kita. Kira-kira siapa dan motor apa itu? Penasaran? Jangan kemana-mana, langsung aja, tancap gas! Oke, langsung aja kita kupas tuntas. Motor yang gue maksud ini adalah Suzuki Let's 2025. Yup, kalian gak salah dengar. Suzuki, pabrikan yang belakangan ini agak adem ayem di segmen metik klasik, sekarang tiba-tiba muncul dengan Let's terbaru. Buat kalian yang pernah ngikutin perkembangan motor di Indonesia sekitar tahun 2014-an, pasti langsung ngeh. Loh, ini kan Suzuki Let's yang dulu. Bener banget, desain bodinya yang membulat khas retro, peleknya, semuanya mirip banget sama Let's yang pernah kita kenal di tanah air. Nah, ini yang menarik. Kenapa Suzuki tiba-tiba merilis Let's lagi? Data yang gue punya menunjukkan pasar motor metik retro itu lagi booming banget di Asia Tenggara, termasuk Kamboja tempat Let's 2025 ini pertama kali dirilis. Permintaan akan motor dengan desain klasik tapi fitur modern itu terus meningkat. Jadi bisa dibilang Suzuki ini membaca tren dan mencoba peruntungannya lagi di segmen ini. Oke, langsung aja kita kupas tuntas. Motor yang gue maksud ini adalah Suzuki Let's 2025. Yup, kalian gak salah dengar. Suzuki, pabrikan yang belakangan ini agak adem ayem di segmen metik klasik, sekarang tiba-tiba muncul dengan Let's terbaru. Buat kalian yang pernah ngikutin perkembangan motor di Indonesia sekitar tahun 2014-an, pasti langsung ngeh, loh, ini kan Suzuki Let's yang dulu. Bener banget, desain bodinya yang membulat khas retro, peleknya, semuanya mirip banget sama Let's yang pernah kita kenal di tanah air. Nah, ini yang menarik. Kenapa Suzuki tiba-tiba merilis Let's lagi? Data yang gue punya menunjukkan pasar motor metik retro itu lagi booming banget di Asia Tenggara, termasuk Kamboja tempat Let's 2025 ini pertama kali dirilis. Permintaan akan motor dengan desain klasik tapi fitur modern itu terus meningkat. Jadi bisa dibilang Suzuki ini membaca tren dan mencoba peruntungannya lagi di segmen ini. Meskipun tampangnya gak asing, Suzuki Let's 2025 ini gak cuma jual tampang lawas doang, bro. Mereka sudah menyematkan beberapa fitur baru yang kekinian banget dan bikin motor ini jadi lebih kompetitif. Yang pertama, headlampnya sudah LED. Bye-bye bohlam kuning redup, sekarang pencahayaan lebih terang dan modern. Kedua, ini penting banget buat kalian yang suka touring atau sering banget pakai HP di jalan. Ada USB charger, jadi gak perlu takut lagi baterai HP lowbat di tengah jalan. Terus, yang gak kalah canggih, Let's 2025 ini sudah dilengkapi Smart Key. Kalian tahu kan, fitur kunci tanpa anak kunci yang praktis itu, tinggal kantongin, putar knop, langsung nyala. Dan gak cuma itu, ada juga konektivitas ke smartphone. Walaupun belum dijelaskan secara detail, tapi ini sinyal kalau Suzuki Let's 2025 sudah mulai melangkah ke era motor pintar. Nah, kalau kita bandingkan sama Scoopy atau Fazio, fitur-fitur ini juga ada di rival-rivalnya kan? Ini menunjukkan Suzuki serius mau bersaing. Tapi ada satu hal yang menurut gue agak sedikit jadul, yaitu panel instrumennya yang masih full analog. Di zaman serba digital kayak sekarang, rasanya agak kurang modern ya, tapi ya itu kembali ke selera masing-masing. Sekarang kita bicara soal performa. Mesinnya gimana?
Ternyata, spek mesin Suzuki Let's 2025 ini masih mirip banget sama Let's yang dulu pernah ada di Indonesia. Dia pakai mesin 112,7 cc SOHC 2 klep. Dengan tenaga 9,2 dk di 8.800 rpm dan torsi 8,7 Nm di 6.500 rpm. Angka ini cukup standar untuk kelas Matic 110 sampai 125 cc. Untuk penggunaan harian di perkotaan, gue rasa ini sudah lebih dari cukup. Iritnya juga pasti jadi salah satu andalan Suzuki. Untuk pilihan warnanya, Suzuki Let's 2025 ini punya 4 opsi warna yang semuanya karakter ceria. Mereka memadukan dua warna yang dominan di bodinya, bikin tampilannya jadi lebih fresh dan menarik perhatian. Cocok banget buat kalian yang suka tampil beda dan gak monoton. Lalu, yang paling ditunggu-tunggu, harganya berapa sih? Di Kamboja sana, Suzuki Let's 2025 ini dibanderol setara dengan 23,7 jutaan. Nah, kalau kita bandingkan dengan Scoopy atau Fazio di Indonesia yang harganya juga di kisaran segitu, bisa dibilang harganya kompetitif banget. Nah, pertanyaan besarnya adalah, akankah Suzuki Let's 2025 ini masuk ke Indonesia? Jujur, melihat tren motor matic retro yang lagi naik daun dan juga fitur-fitur yang sudah lumayan lengkap, potensi Suzuki Let's 2025 untuk bersaing di pasar Indonesia itu sangat besar. Dengan harga yang kompetitif, desain yang sudah familiar, dan fitur-fitur modern, bukan tidak mungkin Let's 2025 ini bisa jadi kuda hitam yang siap menggoyang dominasi Scoopy dan Fazio. Apalagi, nama Let's sendiri sudah punya sejarah di sini. Gimana menurut kalian bro dan sis? Apakah Suzuki Let's 2025 ini pantas jadi pesaing serius di Indonesia? Atau kalian punya pendapat lain? Tulis opini kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian, dan yang paling penting, subscribe channel Ibo TV Channel biar gak ketinggalan update terbaru dari dunia otomotif. Sampai jumpa di video berikutnya, salam satu aspal.